Timnas U17 akan menghadapi Korea Utara di babak 8 besar Piala Asia. Jadi partai hidup dan mati. Anak asuh Coach Nova Arianto wajib menang untuk rebut tiket semifinal. Garuda Muda akan menghadapi Korea Utara di babak 8 besar Piala Asia 2025. Sebagai satu-satunya wakil ASEAN yang lolos babak 8 besar Piala Asia, Timnas U17 menjadi lawan yang diperhitungkan bagi negara-negara Asia. Indonesia yang mengoleksi poin 9 menyamai pencapaian tim kuat Uzbekistan yang memuncaki klasmen grup A. Analis sepak bola Roni Pangemanan menyebutkan, Korea Utara akan ketar-ketir menghadapi Garuda Muda di babak 8 besar. Melihat Indonesia yang sangat baik, 3 kemenangan, 7 gol yang kita ciptakan, hanya 1 gol yang bersarang lewat penalti, 9 poin itu luar biasa. Hanya bisa ada Uzbekistan yang juga meraih hal yang sama, 9 poin yang ada di grup A, baru Indonesia. Jadi pencapaian yang luar biasa dilakukan oleh anak-anak kita, ya dari kita di U17, yang tentunya akan membuat siapapun yang keluar dari grup D sebagai runner up pasti akan ketar-ketir menghadapi Indonesia. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tetap meminta anak asuh Nova Arianto untuk tetap fokus menghadap pertandingan selanjutnya. Kendati menorehkan sejarah di fase grup juga dengan hasil yang sempurna, Erick mengingatkan persaingan akan lebih ketat. Erick menuliskan persaingan di babak 8 besar akan lebih tinggi. Kami akan menyiapkan mental para pemain agar lebih siap dan meningkatkan kerjasama tim agar semakin solid. Korea Utara resmi jadi lawan Garuda Muda di babak 8 besar setelah jadi runner-up grup D dengan 1 kali menang dan 2 kali imbang. Tak bisa dianggap remeh, Korea Utara pernah 2 kali juara Piala Asia U17 dan 5 kali tembus putaran final. Dengan profil tim seperti ini, mau tidak mau, Garuda Muda harus tancap gas menghadapi laga hidup mati lawan Korea Utara untuk merebut tiket ke semifinal. Tim Liputan Kompas TV. Membahas soal peluang Timnas U17 di babak 8 besar Piala Asia, kita sudah bersama dengan analis sepak bola Kesit Handoyo. Selamat malam, Bung Kesit. Selamat malam, Bung Ibrahim. Bung Kesit, laga hidup mati fase knockout lawan Korea Utara. Permainan seperti apa yang harus ditampilkan oleh Garuda Muda nanti? Ya, kembali kalau kita ditanya kira-kira seperti apa nanti ya permainan Indonesia menghadapi Korea Utara. Karena setelah lolos pertandingan di kualifikasi grup ya, di fase grup ini pertandingan hidup mati ya. Artinya kalau kalah ya berarti kita udah langsung angkat koper kan begitu. Jadi saya pikir yang paling penting bagi Indonesia adalah tetap bagaimana kemudian tampil dengan ciri khas yang selama ini sudah diperlihatkan gitu ya. Kalau kemudian Korea Utara memang memiliki penampilan yang lebih ofensif, tentunya Indonesia juga harus jeli memainkan strateginya dengan misalnya tidak melakukan permainan yang lebih terbuka begitu ya. Compact defense mungkin akan lebih efektif untuk kemudian melakukan serangan balik seperti itu. Dan kalau saya lihat dari apa yang ditampilkan oleh Korea Utara, mereka agresivitasnya sangat tinggi ya. Di persaingan grup D itu kan sangat rapat, sangat ketat gitu ya. Oman, Iran, Tajikistan itu sampai pertandingan terakhir baru ketahuan siapa yang lolos sebagai juara grup dan runner up. Dan Korea Utara menjadi tim yang menurut saya kuat di persaingan grup D. Bung Kesit, berkaca pada 3 pertandingan di fase grup, artinya kalau kerangka pemain dan juga strategi sudah terbentuk matang nih Timnas U17. Ya sebenarnya progresnya kan sangat signifikan ya. Artinya ketika Indonesia menang lawan Korea Selatan, kemudian menang lawan Yaman, itu kan peningkatan permainannya terlihat gitu ya. Dari permainan bertahan di pertandingan pembuka melawan Korea Selatan hanya mengandalkan counter attack, tapi kemudian kita bisa memenangkan pertandingan. Di pertandingan kedua melawan Yaman kan kita bermain lebih ofensif, lebih terbuka, lebih berani bermain begitu ya, dan akhirnya kita bisa memenangkan skor dengan 4-1. Kemudian di pertandingan terakhir menghadapi Afghanistan, karena sebagian besar adalah pemain-pemain yang selama ini duduk di bangku cadangan dan baru diturunkan di babak kedua, kemarin kan tampil sebagai starting line up ya, ada 6 pemain. Kemudian 1 debutan, Ida Bagus Cahya. 4 pemain adalah pemain utama yang memang selalu turun dalam
dua pertandingan sebelumnya. Jadi kalau lihat dari komposisi ini sebenarnya pemain-pemain Indonesia cukup menjanjikan ya. Ada Goli di sana yang menurut saya juga bisa menjadi game changer. Ada Evandra Florasta, ada Alberto yang bisa diharapkan juga bisa mengubah sebuah permainan ketika Indonesia dilanda kebutuhan. Kemudian juga Fabio maksud saya kan tidak ditampilkan ya di pertandingan terakhir. Daniel saya pikir ini masih akan menjadi pemain-pemain utama yang nanti akan diturunkan di pertandingan melawan Korea Utara. Ini yang rentan biasanya di fase gugur ini adalah soal mental pemain. Bagaimana Anda melihat perkembangan mental pemain dan perlunya agar mental pemain kuat? Saya kira dengan 3 kemenangan yang dicatat Indonesia di persaingan grup C, mental mereka sudah semakin terasah ya. Rasa percaya diri mereka juga sudah semakin tinggi. Yang penting asal jangan overconfident aja. 3 kemenangan itu modal yang sangat baik loh untuk menghadapi laga hidup mati ya, laga knockout di babak perempat final. Lawan pun pasti juga akan melihat bahwa ini Indonesia bukan tim sembarangan begitu. 3 kemenangan yang diraih oleh Indonesia itu juga menjadi warning loh buat tim Korea Utara yang akan menjadi lawan Indonesia di babak perempat final nanti. Jadi artinya apa? Ini bisa menambah mental bermain para pemain, ya, rasa percaya diri para pemain, sehingga pada saat menghadapi pertandingan lawan Korea Utara, mereka ya sudah, menurut saya akan lebih enjoy, akan lebih lepas, tidak ada beban yang kemudian harus mereka bawa sebelum pertandingan melawan Korea Utara. Terus ini soal daya tahan, karena kan biasanya kalau di fase gugur knockout ini harus ada juga yang disiapkan, yakni sampai skenario adu penalti, Bung Gesit. Betul. Iya, ini juga saya pikir harus jadi perhatian juga ya bagi Coach Nova, karena bukan tidak mungkin pertandingan akan diselesaikan dengan tambahan waktu atau extra time 2 kali 15 menit ya. Jadi stamina menurut saya juga harus diperhatikan, karena dari 3 pertandingan yang kemarin kan kalau kita ikuti 2 pertandingan memang Indonesia kan full tim ya. Pertandingan pertama dan pertandingan kedua itu kan formasi awalnya tidak berubah. Tapi kemarin di pertandingan ketiga kan sebagian besar para pemain Indonesia diistirahatkan. Saya pikir ini juga bagian dari strategi Coach Nova untuk menjaga kebugaran para pemain, sehingga pada saat menghadapi perempat final, kalau pertandingan kemudian harus dijalankan lewat perpanjangan waktu misalnya, mereka akan lebih siap begitu. Oke, kemudian ini yang juga menarik adalah nama Evandra Florasta yang masuk jajaran top skor. Apakah ini artinya banyak opsi ketika pencetak gol tidak melulu dari lini depan, Bung Gesit? Iya, sekarang memang kan permainan sepak bola seperti itu ya, bahwa siapapun sekarang bisa menciptakan gol, tidak hanya bergantung kepada seorang striker. Pemain sayap bisa menciptakan gol, pemain tengah apalagi. Pemain belakang juga sekarang dituntut untuk bisa menciptakan gol, dan Indonesia beruntung memiliki pemain-pemain yang ternyata juga dari barisan tengahnya punya kemampuan untuk menciptakan gol. Bahkan sekarang Evandra Florasta kan menjadi salah satu pemain yang berada di top scorer sementara ya dengan 3 gol. Kemudian Goli juga sudah menciptakan 2 gol. Ya, ada Alberto juga. Jadi saya pikir hampir semua pemain sekarang ini dituntut untuk bisa menciptakan gol gitu. Jadi tidak hanya melulu mengandalkan pemain-pemain depan. Oke, jadi kalau Anda melihat bagaimana kans Garuda Muda di babak 8 besar Piala Asia seperti apa? Apakah ini kita semua harapannya bisa tembus final, Bung Gesit? Iya, yang jelas bahwa sekarang Indonesia sudah ada di babak perempat final. Kalau kita bicara kans dengan Korea Utara, kansnya 50-50 lah. Permainan Korea Utara menurut saya, walaupun mereka tampil sebagai runner up, tapi mereka termasuk tim yang konsisten ya. Kalau kita flashback lagi ke belakang misalnya dalam persaingan babak kualifikasi, Korea Utara itu tidak pernah terkalahkan dari 4 pertandingan yang mereka mainkan. Mereka mencatat 4 kemenangan, kemudian juga tampil sebagai juara grup gitu. Di persaingan grup D Piala Asia ini mereka juga tidak terkalahkan, hanya draw 1 kali ya, dalam draw 2 kali, dan pertandingan yang menurut saya nanti akan dimainkan oleh Indonesia melawan Korea Utara ya tetap harus betul-betul diwaspadai gitu, karena Korea Utara ini penampilannya juga menurut saya sangat bagus ya, mereka konsisten gitu. Mereka tenang kok dalam pertandingan yang mereka lakukan di grup D, mereka tampil begitu tenang ya. Ini menjadi satu modal juga bagi Korea Utara, dan menurut saya Indonesia harus mengantisipasi itu ya, harus mengantisipasi permainan Korea Utara yang
daya juang itu sangat sangat tinggi, para pemain yang militan. Spartan ya. Iya betul, Spartan. Oke, tapi kita bicara lini belakang kita juga sejauh ini tampil impresif ya, Bung Kesit. Satu gol, hanya lini satu belakang, gol. Iya, Panji tampil oke. Bekor kan kemarin tidak dimainkan ya, artinya besok menghadapi Korea Utara kita harapkan kan dia lebih fresh gitu ya. Kemudian juga Al Ghazani juga diharapkan bisa lebih fresh. Jadi kalau di sektor pertahanan sih saya pikir mereka sudah begitu teruji lah ya. Ujian yang mereka rasakan itu kan pada saat menghadapi Korea Selatan di pertandingan pertama. Itu kan bagaimana Korea Selatan dengan 68% ball position dengan serangan-serangan yang mereka lakukan. Itu kan secara tidak langsung membuat pengalaman para pemain belakang kita semakin terasah begitu loh. Jadi mereka lebih tenang ya, lebih bisa mengantisipasi serangan-serangan yang dilakukan oleh tim lawan gitu. Jadi itu pelajaran berharga yang bisa dipetik oleh para pemain Indonesia ketika menghadapi tim sekuat Korea Selatan, tapi mereka ternyata nggak mampu gitu menembus ketatnya lini pertahanan Indonesia. Dan ini saya pikir juga akan menjadi perhatian tim lawan. Kita doakan yang terbaik bagi Garuda Muda yang tengah berjuang di Arab Saudi di Piala Asia di babak 8 besar. Terima kasih untuk ulasannya Bung Kesit Handil, analis sepak bola. Selamat malam.